Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahiraawati dengan NIM 1059611000094 dari kelas 2A Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya, yaitu profil tanah dan pH tanah. Baik, langsung saja pada slide pertama, yaitu pengertian pH tanah. pH tanah adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang diukur dalam skala dari 0 hingga 14. pH tanah kurang dari 7 yaitu bersifat asam. Tanah bersifat asam biasanya terjadi pada tanah yang banyak hujan atau terlalu sering diberi pupuk tertentu, misalnya sering diberikan pupuk urea. Nah, pH 7 yaitu pH yang netral. pH netral, tanah netral adalah kondisi ideal untuk sebagian besar tanaman. Selanjutnya pH lebih dari 7 yaitu tanah yang bersifat basah. Tanah bersifat basah biasanya terjadi pada tanah kering atau tanah dengan kandungan mineral terlalu tinggi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pH tanah. Pertama, ada bahan induk. Bahan induk adalah batuan atau material asal dari pembentukan tanah. Jika bahan induk bersifat basah, misal batu kapur yang mengandung kalsium karbonat, maka tanah cenderung memiliki pH tinggi, alkalis. Sebaliknya, bahan induk yang asam seperti batuan beku, granit atau basal akan menghasilkan tanah dengan pH rendah atau asam. Jadi, jenis dan sifat kimia bahan induk sangat menentukan pH awal tanah yang terbentuk. Yang kedua yaitu curah hujan. Di daerah dengan curah hujan tinggi, air hujan akan melarutkan dan mencuci unsur-unsur basah seperti kalsium, magnesium, kalium, dan nutrium dari tanah. Proses ini disebut pelindian. Akibatnya, tanah kehilangan ion basah dan menjadi lebih asam atau pH menurun. Sebaliknya, daerah dengan curah hujan rendah tidak mengalami pelindian intensif sehingga tanahnya cenderung lebih netral atau basah. Yang ketiga yaitu penggunaan pupuk. Pupuk tertentu dapat meningkatkan keasaman tanah, misalnya pupuk urea, amonium, sulfat, dan ZA saat diuraikan penghasilan ion H+ yang menurunkan pH tanah. Pupuk organik seperti kompos bisa menurunkan atau menaikkan pH tergantung jenis dan tingkat dekomposisinya. Sementara pupuk kapur atau dolomit, kalsium, magnesium, atau karbonat bersifat menetralkan keasaman sehingga dapat meningkatkan pH tanah. Yang keempat yaitu kegiatan organisme. Organisme tanah seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus unsur hara. Beberapa mikroorganisme menghasilkan asam organik yang dapat menurunkan pH tanah. Namun, ada juga bakteri yang membantu fiksasi nitrogen atau denitrifikasi yang bisa meningkatkan pH tanah tergantung kondisinya. Aktivitas organisme juga menciptakan keseimbangan ion di tanah yang mempengaruhi pH secara dinamis. Dan yang kelima yaitu pelapukan bahan organik. Proses pelapukan menghasilkan senyawa asam seperti asam humat dan sulfat yang dapat menurunkan pH tanah. Tetapi pelapukan juga menghasilkan nutrisi yang membantu kehidupan mikroorganisme yang mungkin menetralkan kondisi asam. Pelapukan yang lembat bisa menyebabkan penurunan bahan organik asam. Sedangkan pelapukan cepat dapat mempercepat siklus hara yang mempengaruhi pH lebih stabil. Selanjutnya ada dampak pH tanah terhadap tanaman. Yang pertama yaitu pH terlalu asam atau kurang dari 5,5. Tanah asam bisa merugikan pertumbuhan tanaman dengan dampak pertama yaitu fosfor atau P tidak tersedia. Fosfor yang penting untuk pertumbuhan akar dan pertumbuhan akan mengikat dengan unsur lain seperti Ei dan Fe sehingga tidak bisa diserap tanaman. Kedua, akar rusak. Keasaman tinggi menyebabkan toksisitas aluminium, Ai.
dan mangan Mn yang bisa merusak jaringan akar, menghambat penyerapan air dan unsur hara lainnya. Dan ketiga, mikroorganisme baik seperti bakteri pengikat nitrogen juga tidak aktif di tanah asam sehingga kesuburan menurun. Yang kedua yaitu pH netral 6-7,5. Ini adalah kisaran pH optimal untuk sebagian besar tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Dengan dampak pertama yaitu unsur hara tersedia secara maksimal seperti nitrogen N, fosfor P, kalium K, dan unsur mikro lainnya. Kedua yaitu aktivitas mikroorganisme tanah optimal, membantu pelapukan bahan organik dan ketersediaan nutrisi. Ketiga, pertumbuhan akar sehat, penyerapan air dan hara efisien, serta produktivitas tanaman tinggi. Nah, yang ketiga yaitu pH basah atau lebih dari 8. Tanah basah juga memberikan tantangan bagi tanaman antara lain, yaitu menghambat penyerapan unsur mikro seperti besi Fe, seng Zn, dan mangan Mn. Tanaman bisa mengalami klorosis daun menguning akibat defisiensi Fe. Fosfor bisa berikatan dengan kalsium Ca dengan pH tinggi sehingga ketersediaan berkurang. Beberapa tanaman yang menyukai tanah agar asam seperti stroberi dan kentang bisa tumbuh buruk. Selanjutnya yaitu cara mengukur pH tanah. Adapun beberapa cara atau metode yang digunakan dalam mengukur pH tanah yaitu memakai rimpang kunyit, pH meter, dan kertas lakmus. Nah, adapun cara memakai rimpang kunyit yaitu metode ini sederhana dan alami, cocok untuk perkebunan kecil atau edukasi. Adapun langkah-langkah dalam pemakaian rimpang kunyit yaitu pertama, ambil rimpang kunyit segar, kupas dan belah atau potong kecil. Yang kedua, tancapkan atau letakkan kunyit ke dalam tanah yang sudah dibasahi. Diamkan selama kurang lebih 60 menit. Amati perubahan warna pada kunyit. Interpretasi warna yaitu kunyit menjadi merah kecoklatan ketika tanah asam. Tidak ada perubahan atau tetap kuning ketika tanah netral, dan kunyit menjadi lebih kuning cerah atau pucat ketika tanah basah. Metode ini bersifat kualitatif, tidak menunjukkan angka pasti, tetapi cukup untuk indikasi awal kondisi lahan. Yang kedua yaitu ada penggunaan pH meter atau digital analog. Metode ini paling akurat dan modern, sering digunakan di laboratorium atau lapangan. Adapun langkah-langkah dalam memakai pH meter yaitu pertama, ambil sampel tanah, campur dengan air, suling dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Yang kedua, aduk dan diamkan selama kurang lebih 15 menit agar ion terlarut keluar. Yang ketiga, celupkan elektroda pH meter ke dalam larutan tanah. Dan selanjutnya tunggu sampai angka stabil, lalu catat nilai pH-nya. Adapun kelebihan dalam penggunaan pH meter yaitu memberikan angka pasti, misal 6,2 atau 5,8. Cocok untuk pemantauan berkala dan pengambilan keputusan pemupukan. Dan adapun cara yang ketiga yaitu pemakaian kertas lakmus. Metode ini praktis dan cepat digunakan untuk uji cepat lapangan. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan kertas lakmus yaitu pertama, ambil sampel tanah, campurkan dengan air, suling dan dalam wadah bersih. Yang kedua, aduk dan diamkan sehingga larut agar jernih. Selanjutnya, celupkan kertas lakmus ke dalam larutan tersebut selama beberapa detik. Bandingkan warna kertas dengan skala warna pH yang disediakan. Adapun interpretasi warnanya yaitu biru menandakan tanah basah, merah menandakan tanah asam, dan hijau atau kekuningan menandakan tanah netral. Dengan catatan, gunakan lakmus universal untuk hasil yang lebih spesifik. Hasil tidak presisi pH meter, tapi cukup baik untuk estimasi.
Selanjutnya yaitu pengertian profil tanah. Profil tanah adalah gambaran vertikal dari lapisan-lapisan tanah yang menunjukkan berbagai karakteristik fisik, kimia, dan biologi dari tanah tersebut. Profil tanah penting untuk dipahami karena setiap lapisan memiliki fungsi karakteristik berbeda dan yang mempengaruhi kesuburan tanah, pertumbuhan akar, dan pemilihan jenis tanaman yang cocok ditanami di suatu lahan. Selanjutnya yaitu horizon dalam profil tanah. Adapun langkah dan penjelasan tentang horizon dalam profil tanah dari lapisan paling atas hingga terdalam. Yang pertama yaitu horizon O, bahan organik, merupakan lapisan paling atas tersusun dari sisa-sisa tumbuhan seperti daun gugur, ranting, serta humus atau bahan organik yang sudah lapuk. Warna biasanya gelap karena kaya bahan organik. Sangat penting untuk menyuburkan tanah karena mengandung banyak unsur hara dan mikroorganisme aktif. Ciri khasnya yaitu lapisan hidup tanah, kaya nutrisi, cepat terurai, penting untuk kesuburan. Yang kedua yaitu horizon A, topsoil atau tanah atas, tempat berkembangnya akar tanaman dan tempat kegiatan biologis paling aktif. Campuran dari bahan organik dan mineral seperti pasir, lempung, dan lanau. Warna cenderung gelap kecoklatan tua tergantung kandungan humus. Paling penting untuk pertanian karena tanaman menyerap hara di lapisan ini. Ciri khasnya yaitu sumber utama hara bagi tanaman, tempat hidupnya akar, dan mikroorganisme tanah. Yang ketiga yaitu horizon B, subsoil, tanah bawah, merupakan lapisan akumulasi dari mineral yang tercuci dari lapisan A seperti besi, Fe, aluminium, Ai, dan lempung. Warnanya lebih terang atau kemerahan karena lebih sedikit bahan organik. Akar tanaman bisa mencapai horizon ini, tapi jumlah hara lebih rendah dibanding horizon A. Ciri khasnya yaitu tempat pengedapan mineral hasil pencucian dari atas atau zona eluviasi. Yang keempat yaitu horizon C, batuan lapuk, yaitu lapisan ini terdiri dari batuan yang mulai melapuk tapi belum berbentuk tanah sepenuhnya. Teksturnya masih kasar dan hanya sedikit mendukung kehidupan tanaman. Merupakan transisi antara tanah dan batuan padat. Ciri khasnya yaitu material kasar, belum berkembang jadi tanah sejati, belum banyak aktivitas. Selanjutnya, fungsi setiap horizon. Adapun fungsi setiap horizon tanah berdasarkan peran dalam ekosistem tanah dan pertumbuhan tanaman. Horizon O dan A, sumber unsur hara untuk tanaman. Horizon O organik mengandung daun gugur, ranting, dan humus yang terurai, berfungsi sebagai penyumbang unsur hara NPK yang dibutuhkan tanaman, juga menjadi kelembaban dan struktur tanah di bagian atas. Horizon A topsoil merupakan lapisan paling subur, tempat akar tanaman tumbuh dan mikroorganisme hidup, mengandung campuran mineral dan bahan organik yang menjadi sumber utama nutrisi tanaman. Fungsi utamanya yaitu menyediakan nutrisi, tempat tumbuh akar, dan mendukung kehidupan mikroba tanah. Itu horizon B, menyimpan air dan mineral. Lapisan ini menyerap dan menyimpan air serta unsur mineral yang tercuci dari lapisan atas proses eluviasi, menjadi cadangan hara bagi akar tanaman yang tumbuh lebih dalam. Walau lebih sedikit bahan organik, tetapi penting untuk menyokong pertumbuhan tanaman jangka panjang. Fungsi utamanya yaitu tempat akumulasi air dan mineral, mendukung akar dan dalam mencari cadangan hara. Horizon C, menentukan jenis tanah dan kesuburan dasar. Horizon C, batuan lapuk, merupakan bahan transisi maju batuan induk. Pelapukan batuan di lapisan ini akan membentuk tekstur dan struktur tanah, menentukan komposisi mineral tanah, serta berpengaruh pada tingkat kesuburan. Fungsi utamanya yaitu menentukan jenis tanah, lempung, pasir liat, sifat kimia, dan potensi kesuburan jangka panjang.
Selanjutnya yaitu hubungan profil tanah dan pH tanah. pH tanah merupakan ukuran keasaman atau kebasahan tanah yang sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Dalam satu profil tanah, nilai pH tidak selalu sama di setiap lapisannya. Profil tanah terdiri dari beberapa horizon, yaitu O, A, B, dan C, yang masing-masing memiliki karakteristik fisik dan kimia berbeda. Biasanya horizon atau beberapa seperti horizon A memiliki kandungan bahan organik yang tinggi sehingga aktivitas biologis di sana juga tinggi. Proses dekomposisi bahan organik ini dapat menghasilkan asam-asam organik yang menyebabkan pH lapisan ini cenderung lebih rendah, lebih asam. Sementara itu, horizon bawah seperti B dan C sering kali menunjukkan pH yang lebih stabil karena pengaruh pelapukan bahan mineral dan lebih sedikit aktivitas biologis. Selain itu, proses pencucian atau leaching juga turut memengaruhi distribusi pH dalam profil tanah. Ion-ion basah seperti kalsium, magnesium, dan kalium sering tercuci dalam lapisan atau ke bawah oleh air hujan, menyebabkan lapisan atas menjadi lebih asam, sementara lapisan bawah menjadi tempat akumulasi unsur-unsur tersebut. Kondisi ini menjadikan setiap lapisan tanah dalam profilnya memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pH tanah dan profil tanah sangat penting dalam pengelolaan tanah yang berkelanjutan, seperti penentuan kebutuhan pengapuran, pemupukan, atau pemilihan jenis tanaman yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Mengetahui pH tanah dan profil tanah sangat penting dalam pengelolaan lahan dan pertanian yang berkelanjutan. pH tanah berperan langsung terhadap ketersediaan unsur hara, aktivitas mikroorganisme, serta pertumbuhan akar tanaman. Sementara itu, profil tanah memberikan gambaran menyeluruh tentang susunan lapisan tanah dari permukaan hingga batuan induk, yang membantu memahami sifat fisik dan kimia tanah secara vertikal. Dengan mengetahui kedua hal ini, petani atau pengelolaan dapat menentukan jenis tanaman yang sesuai kebutuhan pemupukan serta teknik pengelolaan tanah yang tepat untuk meningkatkan kesuburan dan produktivitas. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.